melone jimat kiri nih. Masih ngono dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Gapoktan Margo Rukun, Desa Bengkal, Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah. Hari ini tepat hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 ya. Teman-teman se-Indonesia lagi merayakan Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Perlu kita ketahui sebagai pemuda kita harus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan senang ya. Jangan membuat gaduh ke situasi negara, tapi kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan ya tadi ada lomba-lomba ataupun yang lainnya. Dulu untuk meraih kemerdekaan ini nenek moyang kita butuh tumpah darah ya. Darah harganya dijual atau mati-matian lah. Kita sebagai penerus bangsa kita harus memeriahkan dengan kemerdekaan ini, menghormati para pejuang ya. Oke teman-teman, kita tidak akan membahas masalah kemerdekaan RI ya. Saya ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Di sini saya akan mengulas ataupun sedikit cerita tentang perkembangan ataupun lika-liku budidaya tanaman melon ya. Kita menanam jenis tanaman melon, ini satu tanaman melon jenis madu dan jenis sakata teman-teman. Jumlahnya yaitu 2.500. Tapi yang kita pelihara sekarang hanya tinggal 1.500 teman-teman. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pestisida yang saya gunakan teman-teman. Ketika saya mau menanam tanaman melon, ini kita akan berperang di lahan teman-teman. Tapi kalau kita tidak sediakan peluru ataupun senjata ketika mau berperang, ya kita wassalam teman-teman. Saya biasanya ketika mau menanam tanaman melon, ini sudah sediakan fungisida kontak 3 macam dan fungisida sistemik 3 macam. Dan insektisida ini juga kita sediakan 3 macam teman. Itu pokok wajib teman-teman. Jadi ketika teman-teman menanam tanaman melon ini lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ketika teman-teman menanam melon di lahan ini, ketika belum ada serangan penyakit, gunakan fungisida ataupun insektisida dosis rendah karena belum terlihat penyakit. Tapi ketika teman-teman nanti melihat tanaman melon ini banyak penyakit berupa serangga ataupun jamur, gunakan sesuai dosis yang ada di label ya. Ini tanaman melon berumur 57 sampai 60 hari teman-teman. Alhamdulillah tanaman melon ini yang awalnya terserang penyakit, alhamdulillah masih bertahan dengan kondisi awal teman-teman. Ya, ini tanaman melon teman-teman bisa lihat ya, ini masih bagus ya. Ini yang jenis madu teman-teman. Ini ada banyak yang grade A teman-teman. Ada 2 kiloan ya. Dan ketika tadi saya sudah terangkan teman-teman mesediakan, contoh kita ambil contoh ya. Bahan aktif mangkosep, propinep ataupun klorotalonil ya, itu yang bahan kontak. Teman-teman untuk sistemiknya bisa menggunakan bahan aktif demitomorf ataupun tadi saya lupa ya, pokoknya nanti saya perlihatkan ya. Sistemik 3, kontak 3 untuk fungisidanya ya teman. Ketika nanti teman-teman ada embun tepung ataupun embun blue, gunakan bahan aktif metalaktasil ataupun demitofov ataupun mereknya Sangribat teman-teman, ataupun Amistartop ya. Itu ketika teman-teman kena penyakit yang parah. Nah nanti ketika penyakit parah gunakan interval 2 hari dan benar-benar penyakit itu sembuh ya teman-teman. Karena tanaman melon ini ketika sudah terserang penyakit jamur ini sangat cepat penyerangannya teman kalau tidak segera diobati. Oke, saya akan perlihatkan obat-obat yang kita gunakan ketika belum kena penyakit dan sudah terserang penyakit ya. Itu penyakit jamur ya, karena untuk penyakit jamur itu karena tanaman melon ini bahayanya ketika kena penyakit jamur teman-teman. Ini mungkin ada sebagian yang kita bawa teman-teman ya. Nah ketika teman-teman belum ada penyakit, gunakan tadi ini ada bahan aktif ya, ini mangkosep ya, ini untuk awal ya, gunakan dosis rendah.
ataupun klorotalonil teman-teman. Ya, ini bisa gunakan ini untuk antisipasi ya. Nah, untuk sistemiknya teman-teman bisa gunakan ini bahan aktif saja ya. Ini mereknya Cabriotop, bahan aktif piraklastrobin dan metiram teman-teman. Ataupun yang lainnya ada redomil juga bisa teman-teman. Itu untuk pencegahan. Nah, ketika di tengah-tengah teman-teman mengalami serangan embun bulu, bisa gunakan bahan aktif yang lebih tinggi ya, di metalaktasil, yaitu merek Saromil ya teman-teman. Ini saya lihatkan ya, nih merek Saromil. Ini untuk embun bulu ya yang sudah parah, bisa dicampur dengan Admit bahan aktif Demitomov ya. Ini bisa gunakan, atau bisa menggunakan juga Amistartop ya. Dan nanti ketika tanaman ini benar-benar sembuh, teman-teman bisa kembali normal, yaitu seminggu 2 kali ataupun 3 kali ya teman-teman. Dan untuk insektisidanya kita menggunakan merek ini Avidor, ada teman-teman, ada Lanet ya, teman gunakan ini karo Abasel ya, itu ada Dupont, Lanet ataupun Avidor, dan kita menggunakan Kurakron teman-teman, dan ini ada Abasel ya. Itu untuk insektisidanya ya teman-teman. Nah, untuk pupuk dasar teman-teman bisa menggunakan NPK 1616 ya. Untuk pupuk salahnya bisa menggunakan Ultradap atau KNO merah, dan ya tadi Ultradap dan KNO merah. Dan untuk masa generatifnya teman-teman tambahkan kalsium dan PNPril, dan bisa kalau tidak ada PNPril bisa menggunakan Zetka ataupun KCL ya. Saya ulang lagi ya biar teman-teman paham ya. Untuk insektisida, untuk fungisidanya, untuk kontak kita menggunakan bahan aktif klorotalonil. Terus satunya lagi bahan aktif Mancozeb ya. Terus yang ketiga kita gunakan bahan aktif Propinep teman-teman, itu Antrakol. Ini untuk kontaknya ya. Lah, untuk sistemiknya teman-teman bisa menggunakan ini Cabriotop ataupun bahan aktif piraklastrobin dan metiram. Bisa menggunakan bahan aktif ganda yaitu Ridamil, yaitu bahan aktif Nimefenoxam dan Mancozeb ya. Untuk kontaknya ya. Untuk sistemiknya teman-teman bisa menggunakan tadi saya lupa mana ya. Bisa menggunakan ya ini Riosol, bahan aktif Diviconazole, ataupun Azostar, bahan aktif Azistostrobin ya. Ini untuk sistemiknya. Dan teman-teman bilang saja kalau nanti beli di toko pertanian, beli fungisida bahan aktif sistemik ya. Lah, untuk insektisidanya ini sebagai contoh kita menggunakan tadi ada Avidor ya teman-teman, bahan aktif Imidacloprid, dan tadi ada nih Dupont, Lanet ya, bahan aktif ini Metamil ya. Terus ada Kurakdan dan Abasel. Dan kita ada berapa lagi ya, ada Forester, ada Vermectin teman-teman. Tapi tidak kita bawa contohnya lah. Ketika teman-teman mengalami penyakit yang parah, nanti teman-teman bisa menggunakan bahan aktif metalaktasil ataupun metilpievanat ataupun Dimitomov ya. Teman-teman bisa juga beli Sangribat ya. Terus untuk pupuk susulannya kita menggunakan, nggak ada contohnya teman-teman, Ultradap dan KNO merah. Itu masa vegetatif. Dan untuk masa generatifnya ketika berumur 30 hari teman-teman bisa tambahkan kalsium dan PNPril. Kalau tidak ada PNPril teman-teman bisa menggunakan Zetka ataupun KCL ya. Ini teman-teman kita buka rahasia bagaimana cara budidaya tanaman melon biar berhasil. Perlu diingat ketika teman-teman menanam tanaman melon itu cek kondisi situasi lahan di sekitar tanaman melon ya tiap hari, karena tanaman melon ini modalnya besar, untuknya besar, ketika dia rugi juga akan besar ya. Semoga video ini bermanfaat ya. Nanti teman-teman yang kurang paham bisa tanya di kolom komentar ya. Akan kita perlihatkan untuk melonnya teman-teman. Ini lagi penyemprotan ya.
Nah, nanti kita juga akan tampilkan sedikit bagaimana cara penyemprotan, teman-teman. Ini kita masuk dalam, ada yang sudah benar komplit, ada yang belum. Ada lomba mancing. Kita biarkan semuanya ya. Parah. Sesuai kondisi di lahan. Terakhir nih ya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, ini video ini semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Like sebanyak-banyaknya ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Merdeka, merdeka, merdeka.